Halo Pak dosen dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabil Hoirul Rijal. Saya dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Terbuka, tepatnya Universitas Terbuka Bogor. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer untuk mempraktikkan penggunaan perintah dasar dari Command Line Interface atau CMD di Windows. Semoga enjoy dengan video ini. Kita lanjut ke praktek. Ya, teman-teman semua. Oke, di sini kita akan melakukan praktik tugas 2 untuk penggunaan dari Command Line Interface pada Windows. Ini sudah ada penjelasannya ya. Ada nomor 1 ini. Silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu cd, cls, tanda tanya, dir tanda tanya, ipconfig, ipconfig/al, ipconfig/tanda tanya, ipconfig/release, ipconfig/renew, ipconfig display DNS, ipconfig/class DNS, ipconfig/register DNS, ping, netstart, tracer, petping, nslookup, nets, route, net, dan sebagainya. Laporan kegiatan praktek yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Oke, kita coba ya. Untuk melakukan praktik ini kita memerlukan Command Line Interface dari Windows. Ini sudah saya buka. Pertama-tama kita bagi 2 dulu supaya nanti lebih mudah. Oke, udah. Ini yang pertama-tama adalah melakukan command prompt cd ya. Nah, cd ini untuk apa sih fungsinya? cd ini simpelnya untuk berpindah-pindah direktori, atau jika kita klik komen cd saja tanpa ada tambahan parameter lain, maka akan menampilkan list direktori yang sedang kita kunjungi saat ini. Contohnya di sini, jika saya cd aja, nah akan muncul direktori di sini yang saat ini sedang kita kunjungi, yaitu c, user, dan nama username dari Windows saya. Nah, kemudian jika ingin berpindah direktori ke direktori di atasnya atau direktori sebelumnya, misal ke users ya, ini kita bisa melakukannya dengan cd titik 2. Nah, dia akan naik ke direktori di atasnya atau sebelum dari direktori user saya. Nah, jika ingin masuk ke direktori di dalamnya atau direktori yang sebelumnya sudah kita masuki, yaitu direktori user saya, bisa dengan melakukan cd spasi nama direktorinya. Namun perlu diperhatikan, jika nama dari direktorinya itu menggunakan spasi, maka diisi dengan menggunakan kutip 2 seperti ini. Ambil aja. Nah, berhasil masuk lagi. Oke, selanjutnya adalah cls ya. Cls ini fungsinya untuk apa sih? Cls itu singkatan dari clear screen. Fungsinya untuk membersihkan teks komen yang sudah kita kerjakan sebelumnya agar menjadi bersih dan rapi seperti saat kita awal membuka aplikasi dari command prompt. Ini kita coba praktekkan cls lalu enter. Nah, maka akan bersih komen-komen yang sebelumnya kita sudah kerjakan, bersih, hilang, dan menjadi rapi kembali untuk tampilan dari command prompt-nya. Selanjutnya adalah cls tanda tanya. Fungsinya untuk apa sih? cls itu kan adalah clear screen ya, dan tanda tanya itu, cls tanda tanya berfungsi untuk menampilkan bantuan-bantuan dan keterangan terkait komen dari cls ini. Ini coba kita praktekkan ya, cls spasi tanda tanya, enter. Nah, maka sini akan muncul info, yaitu apa itu cls atau clear the screen, kemudian komen apa saja yang bisa dijalankan, itu cls. Seperti itu. Selanjutnya adalah dir tanda tanya. Dir itu untuk apa sih?
Dir itu untuk menampilkan isi folder atau file yang ada di dokumen yang saat ini kita kunjungi atau folder tertentu yang ingin kita munculkan isinya. Nah, dir slash tanda tanya ini fungsinya untuk menampilkan bantuan dan informasi terkait perintah dari dir apa saja yang bisa kita gunakan, variasinya termasuk parameter-parameternya. Contoh di sini kita jalankan ya, dir slash tanda tanya, enter. Nah, di sini maka akan muncul terkait keterangan cara penggunaannya. Mungkin kita coba contohkan satu ya. Saya ingin memunculkan isi dari direktori desktop yang ada di dalam folder yang saat ini saya kunjungi. Contoh, dir spasi desktop, lalu klik enter. Nah, maka akan muncul listnya baik direktori maupun file yang ada di dalam folder desktop, yang ada di dalam folder user saya atau folder yang saat ini saya kunjungi. Oke, kita clear dulu ya sebelum kita lanjut ke tahap yang lain. Oke, selanjutnya kita ke komen yang kelima, yaitu pada IP config ya. Kita lanjut. Yang pertama ini adalah IP config. IP config ini untuk apa sih? Simpelnya IP config ini untuk menampilkan konfigurasi jaringan pada perangkat Windows kita, baik itu IP, gateway maupun sebagainya. Nah, di sini coba kita tampilkan ya. IP config, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul beberapa adapter dan konfigurasi network yang digunakan pada perangkat Windows saya. Nah, di sini contohnya ada Ethernet adapter untuk LAN dari device saya, kemudian juga ada wireless LAN adapter WiFi, ini untuk WiFi adapter saya di perangkat saya, kemudian juga ada adapter tile scale, ini untuk VPN tile scale saya, dan lain sebagainya. Kemudian kayak coba contohkan untuk di Ethernet adapter ini, contohnya bisa ada memunculkan informasi connection specific DNS suffix, ada juga info dari IP versi 6-nya, kemudian juga IP versi 4-nya, kemudian ada subnet mask, dan juga default gateway. Oke, kita lanjut. Ini yang keenam adalah IP config/all. Fungsinya untuk apa sih? Ini sama seperti IP config biasa yang default, namun di sini menampilkan informasi yang jauh lebih banyak. Contohnya ada penambahan seperti menampilkan data DNS dan juga informasi MAC address. Ini kita coba contohkan. IP mungkin saya coba buat dulu ya, comment claim baru supaya bisa kita buat perbandingannya. Sini IP config/all, lalu enter. Nah, di sini sama menampilkan data yang pada IP config biasa juga. Ada detail dari adapternya, kemudian juga IP dan lain sebagainya. Di sini kita coba perbandingkan ya supaya bisa lebih memahami perbedaannya di mana. Nah, contohnya kita contohkan dari Ethernet adapter ya. Jika dari yang sebelah kanan ini menggunakan IP/all, yang sebelah kanan menggunakan IP config biasa, kemudian untuk yang sebelah kiri menggunakan IP config/all. Nah, sini contohnya untuk yang sebelah kanan ini hanya menampilkan IP versi 6, IP versi 4, subnet mask, default gateway, dan juga connection specific DNS. Nah, untuk yang di IP config/all di sini juga sama menampilkan yang ada di IP config biasa, namun dengan penambahan seperti DHCP enable, kemudian auto configuration, ada juga list of tenant, ada DHCP servernya, lalu juga ada license expired, kemudian juga di sini ada DNS servernya, lalu juga di sini ada MAC address-nya ya. Mana MAC address-nya? Sorry, ini MAC address-nya atau physical address di sini sebutannya. Lalu ada juga NetBIOS over TCP/IP. Untuk IP config/all ini
sama saja penggunaannya seperti IP config yang default, namun informasi yang diinfokan jauh lebih banyak ya dan lebih lengkap. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya adalah IP config / tanda tanya. Fungsinya ini sama ya, seperti dir / tanda tanya ataupun TLS / tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan informasi dan bantuan terkait komen apa saja, parameter apa saja yang bisa digunakan pada komen IP config. Sini kita coba praktekkan IP config / tanda tanya. Nah, di sini akan muncul banyak sekali penggunaan dari IP config ini sendiri, komennya, dan juga penambahan parameternya, sekaligus juga dengan informasi penggunaannya ini untuk apa saja. Contohnya, ini ada rilis untuk merilis IP versi 4 untuk spesifik adapter, kemudian juga ada renew untuk merenew IP 4 address untuk spesifik adapter, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya yang komen ke-8 ya, yaitu IP config / release. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. IP config / release ini berfungsi, kalau yang dijelaskan sini adalah merilis adapter spesifik IP versi 4 yang ada di versi kita. Untuk penggunaannya sendiri adalah di sini contoh rilis, di sini nama connectionnya ya. Ayo kita coba praktekkan. Pertama kita IP config dulu. Coba kita jalankan untuk yang Ethernet untuk wireless LAN. Sini IP config / release. Ya, ini masih proses. Iya, sudah selesai ya. Di sini ada informasi seperti, lihat, Ethernet adapternya yang sebelumnya terkonek sekarang jadi ke disconnect. Nah, fungsinya IP config release ini seperti itu, untuk merilis adapter-adapter yang sudah connect lalu di disconnect. Nah, sini contohnya adalah, nah sekarang keterangannya sudah undefined network dan saya connect ke wifi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang untuk IP config / renew ya. IP config / renew ini sebenarnya mirip ya seperti IP config / release, namun bedanya IP config / renew ini berfungsi untuk mereset IP versi, IP address yang ada pada adapter network yang sedang terkoneksi atau yang ada di dalam perangkat Windows kita. Ini coba kita lakukan ya. Praktekkan IP config / renew. Klik enter. Maka di sini akan melakukan proses renew konfigurasi. Nah, sini sudah ada keterangannya. Lihat, sini ada Ethernet adapter sudah kembali connect IP-nya, dan juga keterangannya di sini adalah, lihat, di sini yang sebelumnya tadi undefined dan not connect, sekarang Ethernetnya sudah kembali connect, seperti itu. Lalu kita lanjut untuk IP config / display DNS. IP config / display DNS ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan DNS yang tersedia, yang terkoneksi pada internet network kita ya. IP config / display DNS. Lalu kita klik enter. Nah, oke. Lihat di sini ada banyak sekali DNS yang terkoneksi pada server pada adapter network yang pada adapter
network kita ya. Di sini contohnya ada anti-piracy Wondershare. Ini untuk aplikasi dari Wondershare untuk edit. Kemudian juga di sini ada banyak sekali seperti record desktop FS hostname, ini langsung dari Windows-nya. Kemudian juga ada banyak sekali ya, seperti SteamPowered, Edge, Skype, dan lain sebagainya. Semua DNS yang memang tersedia dan terkoneksi pada network konfigurasi di device Windows kita, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ipconfig/flush DNS. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memflush atau membersihkan cache atau sampah dari DNS yang kita gunakan. Kita coba ipconfig/flush DNS. Lalu kita klik enter. Nah, lalu kan ada keterangan successfully flushed DNS resolve case. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Biasanya misal kita punya server, lalu server itu berubah DNS-nya atau domainnya sempat berubah. Domain yang sebelumnya itu server DNS-nya sempat berubah. Nah, kalau sebelumnya setiap sesuatu yang kita kunjungi atau kita gunakan internetnya, itu pasti akan tersimpan sebagai cache atau cache di dalam device kita, yang fungsinya untuk mempercepat proses kunjungan atau proses koneksinya. Nah, dengan kita membersihkan cache DNS, itu bisa membersihkan DNS yang sebelumnya tersimpan dan akan memperbarui koneksi DNS yang baru. Karena untuk jika ada perubahan DNS sendiri atau DNS resolve ini pasti memerlukan waktu. Dengan melakukan flush DNS akan mempercepat proses perubahan DNS di device kita dengan cepat, yang pada akhirnya kita bisa kembali mengunjungi network atau koneksi yang ingin kita kunjungi jika terjadi perubahan pada server DNS dari server yang ingin kita kunjungi. Oke, selanjutnya ipconfig/register DNS. Ini fungsinya untuk meregister DNS pada network kita ya. Ini coba kita buat ipconfig/register DNS. Lalu kita enter. Nah, requested operation required evaluation. Nah, bisa kita coba pakai slash tanda tanya dulu. Nah, kita cari di bagian register. Nah, di sini keterangannya register DNS, request all DHCP release and register DNS name. Nah, sama seperti penjelasan saya ya, register DNS untuk merequest dan juga meregister ulang DNS yang terkoneksi pada adapter network kita. Oke, kita lanjut. Ini selanjutnya adalah yang ke-13, comment ping. Ping itu fungsinya untuk apa sih? Ping itu fungsinya untuk menguji konektivitas dan juga mengukur latensi dan menguji apakah tujuan yang ingin kita tes, yaitu networknya, koneksinya itu ada atau dapat dijangkau atau tidak. Ini berlaku untuk lokal maupun di luar melalui internet ya. Ini kita klik dulu ya supaya lebih bersih. Oke, kita coba nih. Pertama kita jalankan dulu ping slash tanda tanya untuk mengetahui fungsinya ada apa saja di dalam. Sini ada banyak ya. Sini ada ping minte untuk specific host until stopped ya. Ini fungsinya minta ini untuk ping secara terus-menerus, tidak akan berhenti ya. Kemudian juga ada min n untuk memberikan seberapa banyak echo request yang ingin di send ya. Oke, ini contohnya itu misal ingin dibuat 10 gitu, ini akan memping 10 kali. Ini kita coba dulu secara default ya ke google.com.
lagi proses ping. Oke, sini ada keterangannya ya, berapa banyak paket yang disend, berapa banyak paket yang diterima, berapa banyak paket yang lost atau gagal. Nah, coba kita jalankan ping google.com pakai Mintech untuk di ping secara terus menerus. Ini bisa juga tidak harus domain ya, bisa juga secara DNS atau IP address-nya, yaitu 8.8.8. Ini sedang proses. Kita akan terus menjalankan ping secara terus menerus sampai kita yang stop dengan sendirinya. Oke, di sini jika ingin kita stop pingnya, kita cukup menekan tombol CTRL plus C atau Ctrl plus C ya. Di sini kita coba. Nah, okay. Kemudian kita coba lagi ke google.com tapi menggunakan min sebanyak semisal 10 kali. Proses 2 3 4 5 6 7 8. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sini ada keterangannya, paket yang disend 10, yang diterima atau yang terhubung hanya 2, kemudian sisanya ke 8 lost atau tidak dapat terhubung, tidak diterima. Oke, itu salah satunya. Kemudian kita lanjut ke net start. Nah, kita clear dulu. Net start itu untuk apa sih? Net start itu fungsinya untuk menampilkan utilitas network yang ada di dalam device Windows kita. Ini mirip seperti Task Manager ya. Ini coba kita jalankan dulu. Net start / tanda tanya untuk melihat ada apa saja yang bisa digunakan di NetStart. Nah, sini ada banyak ya parameternya. Min A untuk menampilkan display call connection sama listening port. Ini juga ada min F, min N ini untuk menampilkan display address dan port, number in number yang from. Juga ada min key dan sebagainya. Ini kita coba secara default ya, atau kita jalankan dulu NetStart secara default. Nah, sini ada keterangannya. Ya, sini ada keterangannya ya. Ini ada protokolnya apa, kemudian ini ada local address-nya seperti apa di kita, kemudian ada foreign address-nya, lalu juga ada step-nya, keterangannya apa, step reset atau tidak. Oke, lalu ini kita Ctrl C, kita coba jalankan NetStart min A untuk menampilkan semuanya. Nah, ini akan menampilkan seluruh koneksi. Nah, ini yang termasuk aktif koneksi juga ya, yang listener maupun tidak. Nah, sini banyak keterangannya ya. Kalau tadi ini jika secara default hanya menampilkan yang stepnya itu establish ya, tapi ada juga yang close wait. Namun jika NetStart min A ini akan menampilkan seluruh koneksi dengan step baik establish maupun time wait, termasuk dengan listening itu juga akan ada muncul. Itu untuk penggunaan dari TCP NetStart ya. Lanjut, ini kita clear dulu. Selanjutnya adalah tracer. Tracer ini fungsinya untuk apa? Tracer ini fungsinya untuk mengecek koneksi dari koneksi kita ke tujuan ini, untuk cek hopnya apakah benar-benar tersambung atau tidak. Di sini sih fungsinya tracer itu biasa digunakan untuk mengecek kira-kira di koneksi apa saja yang biasanya untuk trace, untuk mencari tahu di koneksi mana terjadinya putus atau lost connection pada saat kita mengakses sesuatu. Misal kita mengakses google.com. Nah, kita bisa men-trace menggunakan tracer untuk mengecek
di hop atau di koneksi mana terjadinya lost connection. Karena kalau hanya sekedar ping, kita hanya diberitahu bahwa ping tersebut RTO atau tidak, connect atau tidak, tapi tidak diberitahu di bagian mana hop tersebut gagal. Nah, fungsinya tracer ini untuk menampilkan itu. Kita coba tracer dulu tanda tanya untuk menampilkan apa saja yang bisa digunakan di tracer. Nah, di sini ada banyak ya. Sini ada min D untuk do not trace hop address to hostname, min H juga untuk maksimum hopnya, terus juga min J ini untuk menampilkan dalam bentuk IP versi 4 only ya. Ada banyak juga. Nih kita coba dulu secara default aja. Ini tracer spasi, semisal kita ke github.com. Bentar. Ya, ini kita kontrol C aja. Nah, di sini ada keterangan ya, di hop pertama ini berhasil dengan latensinya sebesar 1 milisecond. Ini adalah terhubung ke gateway dari router saya. Kemudian juga di sini ada pada hop keduanya ini terdapat request timeout ya. Untuk keterangannya bintang ini artinya ini RTO ya, request timeout, artinya tidak bisa terkoneksi. Kemudian pada hop kedua ini berhasil connect ke 10.0.0.1. Kemudian juga pada hop yang keempat ini gagal lagi request timeout. Kemudian di hop kelima ini sudah mulai berhasil terhubung, namun sempat ada beberapa RTO ya, ada lost koneksi, namun tetap berhasil connect. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba ke google.com, namun menggunakan parameter min D. Ya, ini sudah ada ya, kita kontrol C aja. Ini ada keterangan pada hop pertama berhasil, hop kedua request timeout, hop ketiga juga berhasil, hop keempat request timeout, hop kelima sempat gagal connect namun berhasil lagi connect ya ke IP 202.51.193.29 dan seterusnya dia connect sampai di hop ke-12 ini sempat RTO lagi. Seperti itu. Nah, untuk hop-hop yang terjadi ini adalah hop dimana dia menangkap dari setiap router ataupun koneksi yang tersedia. Misal contohnya dari sini adalah pada hop pertama ini adalah get koneksi ke router di lokasi saya berhasil atau tidak. Kemudian ini pada hop kedua dan seterusnya adalah hop di luar dari router saya atau tepatnya di internet sampai berhasil masuk ke dalam tujuannya yaitu google.com. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang ke-16 adalah pet ping. Pet ping sendiri fungsinya apa sih? Sebenarnya pet ping ini sama ya seperti ping dan tracer, namun pet ping ini adalah penggabungan antara tracer dan juga ping ya. Sini kita coba, ini kita clear dulu, lalu kita pet ping slash tanda tanya untuk melihat kita bisa melakukan apa saja dengan pet ping.
Sini adalah min_n untuk minut result, address to hostname, terus juga ada min_g ini lost source root along hostlist, terus juga ada min_h untuk setting maksimum hopsnya. Ini kita coba ya, setting kita pakai min_h ya untuk ubah maksimum hopnya ini sebanyak 5 kali saja ke apa ya, misal e-learning.ut.ac.id. kita coba jalanin. Iya, melakukan pipingnya sudah berhasil. Dari awal melakukan tracing sampai 3 hop ya, terus melakukan computing statistik ya, lanjut di hop ke pertama dan hop kedua. Ini jadi dibagi dua ya, antara tracing dan juga melakukan hop lagi setelah computing statistik trace complete. Nah, ini ternyata keterangannya ini gagal ya, tidak berhasil connect. Jika kita lihat dari IP-nya ini, kita nggak berhasil masuk ke IP ini, atau IP e-learning.ut.ac.id ya. Ini hanya sampai mantau ke IP router gateway yang ada di lokasi saya. Seperti itu untuk menggunakan setting ya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita ke komen yang ke-17, yaitu nslookup. nslookup itu fungsinya buat apa sih? nslookup itu untuk melihat konfigurasi DNS dari domain tertentu. Ini bisa untuk melihat konfigurasi name server apakah sudah benar atau masih belum sesuai. Biasanya ini kalau melihat apakah ada perubahan atau tidak ya dari DNS yang sudah di set. Nah, ini kita bisa coba contoh ya. Kita lihat dulu nslookup / tanda tanya. Ini kita lihat untuk melihat apa aja yang bisa dilakukan oleh nslookup. Nah, sini ada beberapa contoh ya, nslookup enhanced nslookup in opt host, tapi yang biasa kita coba aja untuk yang default ya, nslookup misal google.com. kita klik enter. Nah, sini nanti akan ada muncul beberapanya. Nah, ini melihat apakah berhasil connect atau enggak. Nah, coba lagi ke UTAC, e-learning.ut.ac.id. ya, masih proses ya, request for timeout ya. API ini karena koneksi di tempat saya ini keadaannya masih sedang ada gangguan ya, masih ada gangguan, jadi untuk terkoneksi ke internet ini masih agak sedikit lambat ya, sedang ada gangguan dari backbone-nya. Makanya kenapa meskipun di sini terkoneksi internet tapi koneksinya kurang stabil karena sedang ada gangguan dari ISP-nya itu. Oke, mungkin seperti itu untuk pengecekannya ya. Nih, di sini ada address IP mereka, terus name servernya apa, domainnya. Ini juga ada keterangan server addressnya asalnya dari mana, 10.13.13.1 dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini udah saya clear. Oke, selanjutnya setelah nslookup ini yang ke-18, perintah netsh. netsh itu fungsinya untuk apa sih? netsh sendiri fungsinya untuk melihat dan mengkonfigurasi network dari interface yang ada di device kita. Baik, pertama kita jalankan dulu ya, coba netsh / tanda tanya enter. Nah, di sini akan menampilkan beberapa fungsi yang bisa dilakukan oleh netsh ya. Nah, saya akan coba mengkonekkan WLAN atau WiFi ke device Windows saya saat ini. Nah,
Pertama-tama kita lihat dulu ini WLAN, ini WiFi saya yang bernama home WiFi dalam keadaan connected ya. Sekarang kita coba disconnect dulu. Oke, dalam keadaan not connect ya. Kita tutup, buka ulang. Masih sama ya, keadaan not connected. Atau mungkin jika bisa saya coba lepas dulu LAN saya. Koneksi dalam keadaan internet ya. Nah seperti ini. Kita coba jalankan NetESA-nya untuk connect ke dalam WiFi dengan nama SSID home WiFi ya. Kita coba NetESA WLAN connect, terus kita buat name sama dengan karena nama home WiFi-nya itu pakai spasi, berarti kita perlu memasukkan kutip dua ya, home spasi WiFi, kemudian kita tulis SSID-nya sama dengan home spasi WiFi. Kita klik enter. Nah, keterangan connection request was complete successfully, dan kita lihat sudah berubah ikonnya menjadi connect, dan di sini keterangannya adalah connected. Oke, sekarang kita coba disconnect, lalu kita coba konekkan lagi dengan nama WiFi yang berbeda, yaitu kita ubah dengan nama private zone ya. Oke, kita coba. Private zone. Oke, kita coba klik enter. Connection request was complete successfully, dan di sini sudah berubah menjadi LAN WiFi dan sudah connected ya, seperti itu. Oke, kita balikan ke home WiFi. Mungkin biar lebih bagus kita coba connectnya via komen aja ya. Oke, sudah connect. LAN-nya juga saya coba connectkan lagi. Selanjutnya adalah setelah NetESA adalah route. Oke, selanjutnya adalah route ya, setelah NetESA, yaitu komen yang ke-19. Nah, route ini fungsinya untuk apa sih? Route ini fungsinya untuk menambah routing koneksi di dalam device Windows kita. Berhubung route ini ada akan penambahan dan perubahan routing, itu perlu administrator privilege ya. Jadi saya akan buka ulang CMD namun menggunakan privilege administrator CMD, lalu kita klik kanan. Nah ini kan administrator. Oke, sudah masuk ke administrator. Sekarang kita coba ya. Oke, kita coba. Ini saya CLS dulu. Sebenarnya untuk menjalankan route ini, kalau jika ini hanya ingin melihat listnya saja, tidak harus dengan LAN admin ya. Namun untuk menambah dan mendelete ini perlu hak akses admin ya. Jadi kita coba menampilkan list dari CMD sebelah kanan dan eksekusinya di sebelah kiri. Oke, pertama kita jalankan dulu route / tanda tanya enter. Oke, kita coba jalankan dulu route print. Ini untuk menampilkan semua route yang ada, baik itu IP versi 4 maupun IP versi 6. Enter. Nah, di sini akan muncul table route untuk IP versi 6 dan di sini table route untuk IP versi 4. Sekarang karena kita ingin men-set untuk versi 4 aja, kita tambahkan parameter min 4 untuk hanya menampilkan versi 4-nya saja. Enter. Nah, di sini sudah tampil seperti ini. Oke. Sekarang kita coba tambahkan route baru. Atau mungkin seperti ini ya. Saya coba remove dulu route yang ini.
lalu nanti kita tambahkan ulang. Kita coba route delete 192.168.11.0 mas 255.255.255.192, lalu untuk gateway-nya 192.168.11.62. Kita klik enter, keterangannya sudah oke. Lalu kita route print min4, enter. Nah ya, bisa kita lihat ya, untuk yang menggunakan gateway 11.62 di sini yang barusan sudah tidak ada ya. Nah, lalu kita tambahkan ulang 192, kita jalankan ulang route at 92.168.11.0 ya benar, titik 0, lalu emasnya 255, lalu gateway-nya 192.168.11.62, lalu kita klik enter, sudah keterangannya oke. Lalu kita jalankan route print min4. Ya, di sini sudah terlihat sudah berhasil ditambahkan. Ya, seperti itulah penggunaan dari command route ya di CMD Windows. Ini saya close dulu. Kita lanjut yang terakhir ke command yang ke-20 ya, yaitu net. Net itu untuk apa sih? Net itu untuk melihat informasi dari jaringan yang terhubung ke komputer kita. Ini semacam untuk melihat membentuk grouping dalam Windows ya. Nah, ini kita coba cek aja dulu. Net, kita klik dulu aja ya, biar lebih rapi. ls, lalu net slash tanda tanya. Nah, sini ada beberapa sintaks. Ada net account, computer, config, continue, file, group, local group, pause, session, share, dan sebagainya. Oke, kita coba dulu untuk sebelum untuk menjalankan, kita coba jalankan dulu yaitu start ya. Net start. Nah, sudah di start. Lalu kita jalankan status. Kita lihat ke view. Net start. Net view. Kita enter. Oke, ini nggak ada ya, karena saya nggak terkoneksi kemanapun komputer. Nah, di sini kita perlu meng-add komputernya ya. Coba kita buat sistem informasi. Apakah bisa? Di sini nama komputer saya adalah desktop. Nah, di sini. Oke, kita coba jalankan. Oh, sorry. 9HC KD 9HC KD HCKD HC. Oke, lalu slash enter. Oke, di sini keterangannya nggak bisa ya, karena harus masuk ke Windows Domain Controller. Berhubung saya tidak terkoneksi ke WDC atau Windows Domain Controller, jadi saya belum bisa melakukannya. Tapi seharusnya seperti itu ya. Ini biasanya untuk sharing file di Windows untuk sesama
network sesama Windows itu yang terhubung ke dalam satu jaringan itu bisa ya. Oke, sekarang kita coba jalankan saja net stop ya untuk memberhentikan service yang barusan tadi saya start. Ya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya yang bisa saya coba praktekkan dari beberapa komen yang diminta untuk dicoba praktekkan ya. Dari sekitar ada 20 komen. Dari hasil yang saya coba, sebenarnya dari komen-komen ini sangat komen-komen dasar ya, yang biasa digunakan mungkin untuk administrator network pasti mungkin sering menggunakannya. Dan juga sebenarnya untuk cara penggunaan dari komen-komen ini sebenarnya cukup mudah, namun hanya saja saya memiliki beberapa kendala seperti saya masih belum terlalu hafal untuk cara penggunaannya, dan masih beberapa susunan dari parameter-parameter yang diperlukan untuk setiap komen itu masih ada beberapa yang masih belum bisa ya, terutama untuk yang net ya dan route itu masih belum terlalu paham, bukan terlalu paham, maksudnya belum terlalu hafal ya bagaimana komennya yang benar, karena tadi juga sempat ada kesalahan ya, lalu sempat saya trace ternyata kurang parameter mesh, karena akhirnya baru setelah itu bisa. Kemudian juga untuk yang net ini masih belum bisa benar-benar kita cek sampai ada koneksi yang masuk, dikarenakan ini perlu membuat Windows group ya, dan ini masih saya agak terhambat di situnya. Tapi secara general dan overall saya sudah cukup mengerti terkait penggunaan dan bagaimana cara menggunakannya. Hanya saja mungkin untuk komennya saya masih beberapa ada yang belum hafal ya, tapi dari secara keseluruhan saya mengerti fungsinya untuk apanya. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya share dan praktekkan dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Semoga enjoy ya dengan video yang saya buat tadi, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dipahami dan penjelasannya terlalu belibet, karena saya juga masih belajar. Tapi secara overall saya sudah cukup mengerti apa yang harus dipraktekkan, dan juga dari penggunaan toolsnya dan juga komennya saya sudah cukup memahami. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.